Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini kajian bulanan kita keluarga Sakinah Samara, Sakinah Mawaddah Warahmah. Kenapa kita adakan kajian ini? Berangkat dari data, Pak, 1 tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang. Awal merdeka kita sampai 1950 umat Islam 99% Muslim. Sekarang tinggal sekitar 84%. Ya, pertumbuhan rumah ibadah lain itu 380%. Masjid itu cuma 180%. Contoh di Bolak Mangondo, Islam 85%, masjid cuma 100, gereja 500. Kedua, kejahatan seksual terhadap anak kecil merajalela. Al-Quran semakin ditinggal, liberalisasi berpikir di mana-mana, mengatakan semua agama sama. Ini sangat berbahaya. Hari ini tema kita, apakah semua agama sama? Tema kita hari ini, subtema kita, apakah semua agama sama? Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Di luar sana mengatakan semua agama sama. Kita menghormati semua agama, tapi bukan berarti menyatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama dan sama-sama masuk surga, untuk apa Allah menciptakan neraka? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Lindungi kami dari azab neraka. Sepakat nggak semua agama sama? Bapak-bapak dari semua praksi, sepakat nggak semua agama sama? Apalagi sekarang aliran kepercayaan dimasukkan di kolom agama. Namanya saja aliran kepercayaan, namanya aliran bukan agama. Aneh ini, Bu. Akhirnya apa? Allah itu murka. Dikatakan kepercayaan sama dengan agama. Namanya percaya, orang percaya kepada setan, kepada jin, kepada iblis. Aliran-aliran begini apa mungkin sama dengan agama? Nggak mungkin. Di luar sana banyak percaya kepada dukun. Itu jadi kepercayaan nanti. Ini berisiko, Pak. Ada lagi tokoh mengatakan agama import saja boleh, apalagi agama lokal. Aliran itu bukan agama. Agama itu bahasa Arabnya ad-din, diturunkan dari langit, diturunkan oleh Allah. Kok dikatakan Islam agama import? Islam itu agama dunia, karena yang menurunkan agama itu Allah yang menciptakan dunia. Kok berat? Kok mengeluarkan pernyataan katanya agama import? Betul diturunkan di Mekah Islam itu. Betul Al-Quran diturunkan di Gua Hiro, tapi untuk semua manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Jadi tolong pastikan kepada anak-anak, Bu, Islam bukan agama import, itu agama dunia, karena yang menurunkan Allah yang pemilik dunia. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang memelihara dunia, dan Allah yang akan menghancurkan dunia. Jadi kok dikatakan agama import? Sama dengan saya. Ada tamu ke rumah saya berikan teh manis, kopi atau
apa susu itu urusan saya, karena yang punya rumah saya. Sama dengan Allah. Allah menciptakan bumi ini, Rabbis samawati wal ardh, Tuhannya langit dan bumi beserta isinya. Otomatis Allah ingin kita aman, bahagia, sejahtera dan surga. Harga kita teratur, makanya harus mau diatur, namanya ad-din. Ad-din yang benar itu hanya Islam, karena Al-Quran sempurna. Betul? Kita lihat Al-Quran. Benarkah semua agama sama? Al-Quran di sini nanti muncul. Al-Quran surat 20 ayat 14 sampai 15, surat 112 1 sampai 4, surat 2 255, surat 17 ayat 19. Di sini penjelasan nanti. Nah, kita lihat dulu, namanya agama harus punya dalil. Kalau dari otak namanya budaya. Seulangi apa? Namanya agama harus punya dalil. Dari agama itu Al-Quran dan hadis. Kalau orang memahami struktur Islam, coba lihat ini sekarang, Bu. Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia, Amerika berlomba-lomba, berbondong-bondong orang masuk Islam karena mereka memahami Islam. Mereka mempelajari Islam. Mereka masuk Islam, mereka mencintai Islam, mereka memperjuangkan Islam karena mereka memahami agama. Umat Islam di Indonesia, maaf jangan tersinggung ibu, bukan saya. Islam karena keturunan. Kalau nenek moyang saya kafir Pak di Tapanuli sana. Saya ini Batak asli Pak, Situmorang. Walaupun wajah saya sudah kayak orang Garut, betul? Subha. Nenek moyang saya kafir Pak di Tapanuli sana. Kami Situmorang cuma 10% Muslim, lebih kurang. 90% non Muslim. Kalau ibu tidak keturunan, apalagi orang Sunda, orang Padang, orang Aceh, orang Betawi, ibu sudah keturunan keberapa Islam? Ya, sementara kami opung-opung nenek moyang kami di sana non Muslim. Ya, karena kami baru mengenal Islam, mencintainya. Kalau ibu merasa sudah lama kok, babe gue Islam, engkong gue Islam, akhirnya merasa tidak mencintai. Kenapa? Sudah keturunan. Udah ketuaan ibu Islam ini, kelamaan. Ibarat mainan, kami baru mengenal mainan, itu sangat mencintainya. Makanya Tapanuli sana tanah karo, orang sekali masuk Islam ratusan orang. Ya. Nah, sekarang laporan hampir setiap hari masuk kepada saya, murtad, ateis. Tidak beragama. Akibat apa? Di brainwash, cuci otak dari luar. Semua agama sama. Kalau semua agama sama, untuk apa kita sholat? Untuk apa zakat? Bangun subuh kesiangan, isya kecapean, zuhur kelelahan, akhirnya nggak sholat. Anehnya, kalimat ini dari orang terpelajar, dari doktor, dari profesor, yang mengatakan kemarin Trinitas sama dengan Asmaul Husna. Nauzubillah. Mau jadi apa kita Bu ke depan ini? Untuk mengembalikan pola pikir anak kita, harus kita giring ke Quran. Kita enjoykan ke Quran. Kita senangkan dengan Quran. Kita pahamkan Quran. Tiap malam baca Quran. Insya Allah. Karena Allah tergantung persangkaan hambaku. Kalau sungguh-sungguh kita mengejar hidayah, Allah akan berikan hidayah, tambah hidayah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah biarkan kita. Hati-hati Pak, dalam Al-Quran ada 3 kelompok yang Allah biarkan. Disesatkan atas 3. Pertama, disesatkan karena ilmunya. Lihat Firaun, karena kekuasaannya. Disesatkan karena kekayaannya. Lihat Korun. Ada disesatkan lewat ilmunya. Lihat Yahudi. Disesatkan lihat kekuasaan Firaun dan Namrud. Makin tinggi kekuasaannya, makin jauh dari Allah, akhirnya mati kafir. Makin kaya, makin jauh dari Allah, Korun, mati kafir. Makin pintar, makin sombong, Yahudi. Jadi 3, Allah sesatkan manusia dengan 3 hal. Pertama karena kekayaannya, kedua karena keilmuannya, ketiga karena kekuasaannya. Allah sudah kasih pelajar, namanya Ibroh, ada pelajaran dalam Al-Quran. Hati-hati kita. Makanya berdoa jangan minta kaya, berdoa minta berkah dan hidayah. Kalau kita sudah diberikan hidayah, insya Allah bisa kaya. Tapi orang kaya belum tentu dapat hidayah. Kalau berdoa jangan minta hidup berlebihan, yang penting cukup atau pas keluar negeri ada uang, pas haji ada uang, pas-pasan. Ini yang terbaik.
daripada berlebihan tapi tidak berkah? Enak mana Pak? Kaya raya berkah daripada miskin tidak berkah? Bagus mana? Bagus mana? Enakan kaya raya tapi berkah daripada miskin tidak berkah. Ini sudah miskin sombong, udah jelek belagu. Akibat apa? Karena tidak beriman. Al-Quran masuk di sel ini. Makanya Al-Quran wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Allah, yaitu Al-Quran, benar dan adil. Saya di Indonesia, luar negeri saya mengatakan saya Muslim, saya bangga dengan Islam. Ini salah satu persyaratan kita masuk surga. Ibu harus bangga, saya Muslim. Jangan ibu berhijab syar'i di Rawamangun, begitu ke Houston buka hijab. Ibu berhijab syar'i di Jakarta, begitu mandi-mandi di Pantai Kuta sudah tidak berhijab. Betul ya? Betul? Itulah pemahaman yang keliru. Kita punya busana, apalagi ibu yang berbusana hitam, dapat pahala 2 hari ini. Pahala berhijab, pahala ikut sunnah. Ibu yang tidak berhijab warna hitam, pahalanya 1, pahala menutup aurat. Bapak yang hari ini berbusana putih dapat pahala 2 insyaallah. Pahala menutup aurat, pahala sunnah. Abdul busana laki-laki warna putih, wanita warna hitam. Ya, ibu-ibu yang tidak berbusana hitam, saya doakan kembali ke jalan yang benar. Insyaallah. Ya, ibu silakan buka. Siapa yang buka? Al-Quran buka, Pak. Surat 3 ayat 19, langsung terjemahan. Kita mulai. Langsung terjemahan. Bapak ada punya anak di sini? Enggak, udah nikah? Belum ya? Atas nama siapa kemari? Tahu undangannya dari mana? Oh ya, bagus. Ya, nggak habis harus diundang baru datang. Ya silakan, surat 3 ayat 19, terjemahan langsung Mas. Coba lihat Pak, sederhana, simpelity tapi sempurna. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama diridhai Allah, yang diterima, yang berpeluang surga hanya Islam, dijamin surga. Sepakat? Muncul pertanyaan. Mulai ya muncul pertanyaan dari kawan-kawan jil. Tahu jil ya? Jaringan iblis lokal. Mereka mengatakan, masa sih Allah tega memasukkan Bunda Tresia ke neraka? Masa sih Allah tega memasukkan Romo Mangun di Jogja masuk neraka, padahal dia banyak membantu kaum miskin di Jogja? Bapak sepakat dengan pernyataan itu? Allah tega memasukkan ke neraka? Persoalan Islam bukan hanya kebaikan tapi kebenaran. Kalau kebaikanlah membuat orang masuk surga, harusnya yang masuk surga setelah Rasulullah siapa? Thomas Alva Edison, penemu listrik, penemu lampu. Berapa ratus ribu masjid di muka bumi ini yang atas jasa penerangan temuannya, orang manusia Islam bisa baca Al-Quran dan istighfar, sholat di bawah terangan lampu yang dia temukan. Menjadi pertanyaan saya, apakah membuat dia masuk surga? Belum tentu kalau dia tidak Islam. Harusnya kalau teori kebaikan, yang pertama masuk Islam, yang pertama masuk surga setelah Rasulullah siapa? Mas Edison. Nggak tahu seorang Jogja orang mana ya Thomas Alva Edison ini. Tapi pertanyaan, persyaratan orang masuk surga, 1 harus Islam. Sebaik apapun dia, kalau tidak baik dan tidak benar, tidak akan masuk surga. Karena masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah saja. Kalau karena ibadah lah orang masuk surga, kenapa ada ulama masuk neraka, pelacur masuk surga? Ini ada nanti nih. Ulama masuk neraka, pelacur masuk surga. Kenapa? Ulamanya berilmu, alim, terkenal, tapi sombong neraka. Pelacurnya 20-30 tahun melacur, tapi tahu diri, bertobat, diterima tobat, surga. Jadi makanya kita nggak boleh sombong mengklaim, oh saya sudah ngerti agama. Wallahu a'lam bishawab. Ibu jangan merasa sombong mentang-mentang sudah berjilbab syar'i, melecehkan wanita yang tidak berhijab. Itu tantangan dakwah kita. Kita jangan melecehkan laki-laki bertato, boleh jadi akhir hidupnya dia bertobat, malah dia duluan masuk surga. Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh melecehkan orang yang tidak beragama, tapi kita ajak agar mengenal agama. Kita nggak boleh melecehkan preman, boleh jadi menjelang meninggal dia bertobat, diterima Allah, malah duluan masuk surga karena dosanya habis. Makanya nggak boleh memponis, menjudge orang. Buka hijab, pengaruh bacaan, kita luruskan kembali, kita nasihati, kita ingatkan.
Soal dia menerima, soal Allah memberikan hidayah, hanya Allah yang tahu, tapi nggak boleh kita lecehkan. Karena manusia ini kadang imannya kadang turun, kadang naik. Waktu turun kita ingatkan, waktu naik kita contoh. Waktu bagus kita jadikan teladan, waktu buruk kita dekati. Itulah orang beriman yang bagus, bukan melecehkan dia. Ya, nggak boleh buat kita bully orang seperti itu. Kondisi kita diuji Allah sekarang dia, kita doakan dia, kita rangkul dia, kita bujuk dia, kita gembirakan dia agar kembali ke jalan yang benar. Bukan ikut-ikutan membulinya, haram berdasarkan hadis. Rasulullah jika ada orang saudara iman kita membuat kezoliman, berbuat dosa, dekati dia, bela dia. Pengertian bela dia, nasihati dia. Ibu kadang nggak sadar, kejebak desain media. Ya, Bu ya tolong ingat. Oleh sebab itu, inna dina indallahil Islam. Di doktrin anak-anak, agama yang benar hanya Islam. Di luar ini bahaya, nak. Resiko kamu apa, Mak? Neraka. Standar Islam itu nak bukan kebaikan tapi kebenaran. Karena benar pasti baik, baik belum tentu benar. Suci pasti bersih, bersih belum tentu suci. Kopi, Fanta, Coca-Cola mungkin boleh diminum, dikonsumsi, tapi maaf tidak boleh bawa wudu karena dia tidak suci. Bersih secara medis dan uji klinis, tapi maaf tidak boleh dijadikan air wudu. Enak kan Islam itu? High standard. Makanya Islam itu ibu suruh berhijab. Kenapa? Ibu ini tinggi, terhormat, mulia, calon surga. Makanya ditutup. Ibu pilih mana? Gorengan 1.001 atau lapis legit Medan 650.000? Ibu silakan ke Medan, lapis legit 450, 650. Ditutup etalase kaca 5 mili. Hak kita cuma nunjuk warna dan rasa. Bu, tolong yang yang coklat. Berapa duit? 650. Kenapa ditutup? Kenapa dijaga? Karena mahal, enak, bergizi. Ibu beli gorengan 1.001. Terasa gak asin, ternyata keringat yang menggoreng turun ke bawah. Makanya harganya murah. Ibu sudah tekan-tekan gorengnya, tahu, pisang, semuanya. Ibu bisa membatalkan pembelian tanpa masuk pidana. Betul ya? Kenapa? Tepungnya mungkin kadaluarsa, minyaknya sudah hitam, plastik masuk ke penggorengan, keringatnya turun ketika menggoreng, akhirnya agak asin. Tapi kalau kik Medan, lapis legit Medan, bolu Medan 600-500.000 bersih, tepungnya berkualitas, gulanya tidak palsu, memasaknya pakai tutup kepala, rambut tidak masuk, dia bergizi, makanya mahal. Seperti itu Ibu. Kenapa ditutup? Ibu perhiasan, ibu ini lebih tinggi dari logam mulia. Jujur, ibu punya emas, belum bareng nggak di ruang tamu emasnya itu dimasukkan ke lemari, dimasukkan ke laci, lacinya dikunci, kuncinya ibu simpan, suami pun nggak tahu kuncinya. Karena ibu ngambil uang itu gelap dari uang suami, beli gelang, beli cincin. Ibu masukkan ke lemari, lemarinya pakai laci, lacinya dikunci, kuncinya ibu simpan, yang tahu cuma ibu. Kenapa? Itu perhiasan mahal. Maka dalam Al-Quran dikatakan wanita itu perhiasan mahal, dijaga, jangan berkeliaran tanpa alasan. Oleh sebab itu ibu berhijab, ibu mahal ditutup kayak kue yang ada di Medan tadi. Silakan ibu buka hijab, tapi harga ibu kayak gorengan 1.000, mau? Silakan ibu buka hijab pakai celana pendek, tapi ibu tidak harga diri. Subhanallah, Islam itu ilmiah. Tanamkan kepada anak ibu, nak demi Allah, kenapa mah kita berhijab? Karena kamu mulia, tinggi, agung, calon surga. Nak, kita harus berbeda dengan orang lain. Ngomongan kita berbeda dengan orang lain, penampilan kita berbeda dengan orang lain, busana kita beda dengan orang lain, karena kita calon surga. Yang masuk surga sedikit, nak. 6,6 miliar sekarang manusia, yang Islam cuma 1,6, yang beriman hanya 30%. Berarti yang masuk surga itu cuma berapa orang, nak? Usahakan kamu terpilih di dalam yang sedikit itu. Harusnya berpikir kita seperti itu, Pak. Saya demi Allah, Pak, saya tidak takut menghadapi dunia ini. Enggak ada beras ngutang sama tetangga, enggak ada uang ngutang sama mertua. Tapi kalau enggak ada amal soleh, di mana bapak ngutang dimasukkan ke kuburan? Minta tolong sama bapak, siapa bapak di padang mahsyar? Nol, betul? Makanya sayang, Bu, mengaku beriman tapi tidak sholat. Bayangkan, orang berapa ratus juta penduduk Indonesia sampai meninggal umur 76 tahun belum tentu bisa bertemu dengan presiden. Tapi kita kesempatan berdialog dengan Allah 5 kali sehari semalam.
Ibu sampai meninggal belum tentu bisa bertemu dengan presiden. Sementara kita bertemu dengan Allah, dialog dengan Allah 5 kali sehari semalam. Mi'rajnya orang beriman itu adalah as-sholah. 4 jam kita bekerja, berwudu, mengadu, sholat, meminta, memohon, curhat. Baru 2 jam kita bekerja, jam 3 kembali mengadu, sholat, meminta, memohon, curhat. Begitu sampai di rumah maghrib, jam 6 kurang 5 kembali sholat, mengadu, meminta, memohon, curhat. 1 jam kemudian menjelang tidur kita kembali sholat, mengadu, meminta. Apa nggak enak? Makanya kalau mengaku beriman tidak mungkin stres, sangat tidak mungkin. Kalau orang beriman tidak mungkin depresi. Logikanya bagaimana? Orang dia 5 kali mengadu sama Allah, curhat sama Allah, meminta sama Allah. Persoalannya sholatnya tidak benar. Makanya ada orang sholat masih jahat, ada orang ngaji masih ngerumpi, ada berhijab tapi masih jahat. Akibat apa? Dia menutup tubuhnya tapi bukan membenahi kolbunya. Dia ke masjid sholat tapi masih jahat. Dia mengerjakan sholat belum mendirikan sholat. Konsekuensinya mendirikan sholat apa Pak? Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ada orang mengaku taat tapi masih jahat? Dia mengerjakan sholat bukan mendirikan sholat.